Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan membicarakan tentang kebangkitan. Menjadi sebuah ekspresi yang penting sebagai demonstrasi dari iman Kristen dan juga puncak pengharapan kita. Artinya dengan memahami kebangkitan kita akan mempunyai sebuah kegairahan yang luar biasa di dalam menjalani kehidupan dan kita tidak lagi akan gentar menghadapi apa yang bernama kematian. Menarik kalau kita menyelusuri dulu apa makna kebangkitan yang perlu kita selusuri dan bagaimana connecting antara perjanjian lama ke dalam perjanjian baru. Pertama kita akan melihat bagaimana Yesus mengumandangkan satu tanda yang disebutnya tanda Yunus kepada generasi-generasi Israel. Di dalam Matius pasal ke-12, Matius pasal 12, 38 sampai 40. Matius 12, 38 sampai 40 demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Nah, saudaraku yang kekasih, menarik bagian ini kalau kita pikirkan bersama-sama bagaimana Yesus membuat sebuah hubungan antara Yunus dengan dirinya. Kebangkitan memang bukan sebuah isu yang baru di dalam kelompok Yahudi, walaupun memang mereka mempunyai keyakinan yang berbeda, yaitu kelompok Saduki dan kelompok Farisi. Nah, kelompok Saduki adalah kelompok liberal pada waktu itu yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Mereka hanya percaya kepada Taurat-Taurat Musa dalam bentuk peraturan-peraturan, maksudnya etika kehidupan. Sementara orang-orang Farisi adalah orang-orang yang percaya pada kebangkitan. Ya, mereka percaya kepada kebangkitan. Dan ini memang membuat ada blok yang memisahkan antara orang Farisi dan orang Saduki dalam kelompoknya orang Yahudi. Jadi ada 2 kubu begitu. Dan perang itu cukup tajam, membuat mereka terpisah juga cukup jauh. Tetapi memang sesudah Yesus datang, seakan-akan mereka punya musuh bersama untuk bergabung bersama melawan Tuhan Yesus. Ini aneh tapi nyata. Ya. Sehingga mereka melupakan persoalan mereka. Karena mereka menganggap Yesus menjadi musuh yang paling penting. Kenapa? Karena Yesus memang membicarakan kebenaran secara utuh. Sekaligus menyindir, membongkar, menghancurkan seluruh kehidupan para pemimpin agama, baik dari kelompok Saduki maupun Farisi, yang notabene sebetulnya adalah sebuah kehidupan yang munafik, yang hanya mencari untuk kepentingan diri tetapi mengabaikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, ini menjadi pergumulan-pergumulan penting yang perlu untuk kita bicarakan. Bagaimana kita akan mengerjakan segala sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, mari kita memikirkan. Pada waktu orang-orang Yahudi melihat Yesus, maka dikatakan orang-orang Farisi meminta tanda. Maklum, selalu orang Farisi memang orang yang sangat beriman dalam tanda petik. Artinya memang mereka percaya pada kebangkitan. Tetapi kemudian mengukur segala sesuatu itu dengan tanda-tanda, yaitu dengan mujizat yang mereka harapkan. Mereka membuat semacam satu aturan, kalau memang Tuhan hidup mesti ada mujizat. Kalau nggak ada mujizat, Tuhan dah hidup, begitu ya. Nah, ini tanda yang diminta orang Farisi, orang-orang munafik itu. Tanda yang diminta orang Farisi, Yahudi yang beragama kuat tetapi tidak berbuah dalam kehidupannya. Sehingga mereka kurang suka berbicara cinta kasih karena memang mereka tidak melakukannya. Mereka sangat suka demonstrasi mujizat karena jauh lebih mudah ketimbang mengasihi orang, kan begitu. Ya, sehingga mereka lebih suka di sana. Toh kalau dia bisa bikin mujizat kan hebat, luar biasa. Tapi kalau orang mau bikin cinta kasih, korban luar biasa, kan begitu. Sehingga mereka lari kepada apa yang berbicara tentang tanda. Dan sekarang mereka menggugat Yesus supaya Yesus memberikan tanda. Tragedi. Ya, kenapa tragedi? Bayangkan saja. Masa you mau percaya Tuhan minta tanda dulu Tuhan kasih? Lah kamu pikir Tuhan itu siapa? Kurir apa? Apakah Tuhan itu semacam pembantu yang tidak diyakini datang ke satu tempat lalu minta tandanya? Iman apa ini? Matematis sekali. Itu kan tidak bedanya dengan orang dunia. Segala sesuatu mesti diperiksa, segala sesuatu mesti dicurigai. Ini kan iman yang kacau. Kalau mau beriman kepada Tuhan, berimanlah dengan sungguh-sungguh.
Tetapi rupa-rupanya orang Farisi tidak suka untuk mau percaya. Sekalipun mereka sudah melihat pengajaran-pengajaran Yesus adalah benar adanya, tetapi sekarang mereka mulai mencari sisi-sisi lain untuk berbicara. Sehingga mereka meminta tanda dari Yesus. Karena memang sebelumnya Yesus sudah berbicara kepada mereka tentang kebenaran hidup yang berbuah. Bagaimana dikatakan pohon yang baik itu pasti buahnya akan baik. Ya. Tapi pohon yang tidak baik pasti buahnya tidak baik. Buat apa yang seperti itu? Nah lalu mereka mau mengatakan sesuatu. Oke, sekarang kalau memang engkau Tuhan guru, ayolah Tuhan tunjukkan kami tanda. Ya, mereka kurang suka dengan kebenaran yang dibicarakan Yesus. Nah tren itu pun bertumbuh berkembang sampai masa kini. Semua orang hanya suka bicara tentang mujizat, mujizat, dan mujizat, dan mujizat. Tetapi tidak nyata cinta kasih. Pantas kalau Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 13 ayat 2 kan. Sekalipun engkau punya karunia untuk memindahkan gunung, mujizat. Percuma kalau kau tidak ada kasih. Tetapi ayat itu sudah rupanya dilupakan. Ya, baik hamba Tuhan yang suka mujizat, apalagi jemaat getolnya sama mujizat. Maka semua berkumpullah orang untuk mujizat. Jadi kalau bicara mujizat, ramenya, banyaknya. Lalu dikasih bumbu-bumbu Tuhan memberkati. Kan begitu ya. Tetapi mungkin banyak orang Kristen lupa. Ada kumpulan yang jauh lebih banyak daripada kumpulan orang Kristen. Artinya yang bukan Kristen berkumpul lebih banyak dari yang Kristen. Entahlah apakah mereka akan mengatakan juga Tuhan memberkati. Hanya karena sekedar sebuah jumlah. Tetapi mari kita belajar kembali kepada kebenaran. Ternyata memang dari dulu orang kurang suka kalau bicara cinta kasih. Orang kurang suka kalau bicara tentang pohon yang baik itu. Orang lebih suka kepada fenomena mujizat itu. Lebih menyenangkan. Ketimbang harus berbicara tentang buah. Sehingga mereka mulai mengalihkan perhatian, menggugat Yesus dan bertanya, berikanlah kami tandanya. Nah yang menarik di tengah-tengah kekacauan paham seperti itu saudara. Yang masa kini pun gereja hidup di dalam situasi seperti itu. Bagaimana gereja juga berkutat untuk berbicara soal tanda itu. Bagaimana gereja berkutat juga bicara soal mujizat itu. Sampai buah-buah dari gereja, buah-buah dari orang Kristen itu makin sulit dilihat, makin sulit dinikmati. Sehingga tak mengubah apapun dalam kehidupan zaman ini. Itu sebab cari orang baik makin susah. Cari orang berdoa mah gampang. Cari pengkhotbah mah gampang. Tapi pengkhotbah yang melakukan apa yang dikhotbahkan ya susah. Cari orang yang senang mujizat, yang bikin mujizat gampang. Tapi cari orang yang berbuah cinta kasih yang utuh. Itu yang sulit luar biasa. Padahal tidak boleh seharusnya begitu. Karena buah orang Kristen ya kebaikan itu cinta kasih itu. Tetapi inilah kenyataan. Tetapi supaya keagamaan itu tampak bagus, orang selalu berkutat dan berputar di seputar isu-isu yang tadi itu. Yang menyenangkan dirinya lalu tampak beragama, apalagi diukurkan. Itu sebagai buah iman yang paling tinggi. Mengerikan memang. Terjadi pergeseran, terjadi pemerkosaan terhadap kebenaran Alkitab. Mujizat adalah satu sisi karunia yang Tuhan berikan. Tetapi semua orang bisa dapat, bisa tidak dapat itu. Itu bukan sebuah keharusan. Tapi buah satu orang Kristen harus berbuah. Maka dikatakan kejarlah kasih, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia. Karunia itu akan diberikan untuk melengkapi pelayanan. Kalau Tuhan mau untuk melengkapi pelayanan, maka karunia akan datang, orang sakit sembuh, bahkan mati pun bisa bangkit. Tetapi yang pertama buah itu, yaitu buah roh sudah ada pada diri, cinta kasih itu sudah ada pada diri. Oleh karena itu, menarik ketika mereka mengatakan meminta tanda, maka dikatakan oleh Tuhan Yesus apa? Angkatan jahat ini tidak setia ini menuntut tanda. Perhatikan. Yesus membuat mereka sebagai angkatan jahat, angkatan yang tidak setia. Yesus mengkritik mereka. Seringkali kita kurang peka bahwa yang dikritik Yesus adalah juga kita-kita di zaman sekarang. Kita-kita yang punya kegetolan sama dengan Yesus, yang selalu merasa puas kalau dapat tanda-tanda mujizat itu loh. Sampai kita lupa kepada hakikat kebenaran. Dan Tuhan menyebut mereka pada waktu itu sebagai angkatan jahat tidak setia dan menuntut satu tanda. Maka dikatakan apa? Tidak ada tanda yang akan diberikan kepada mereka. Bagian lain dikatakan, kalau engkau memang anak Allah, turunkanlah api dari langit. Ya, seperti Elia kan pernah melakukan hal itu. Maka mereka pikir pasti Yesus bisa. Lalu mereka meminta itu. Tapi hebat, Yesus tidak melakukannya. Saudara pikir Yesus itu bim salabim lalu kerjakan. Tetapi jangan juga bilang kalau gitu waktu dikerjakan berarti dari Tuhan. Nanti dulu.
Karena ada di dalam Matius 7, 21-23. Sudah mengusir setan dalam nama Yesus. Membuat mujizat dalam nama Yesus. Menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Tapi waktu di surga Yesus bilang apa? Saya tidak kenal kamu. Pergi. Jadi bisa terjadi? Bisa. Ya. Tetapi Yesus bilang tidak. Aku tidak kenal kau. Karena apa? Mereka tidak berbuah. Maka pohon yang tidak berbuah itu ditebang, dibuang. Oleh karena itu di zaman akhir ini hati-hati. Segala sesuatu bisa tampak bagus, tampak baik. Kalau kita tidak peka menganalisa, kita pun akan hancur karena tertipu. Jadi jangan bilang saya cuma korban penipuan. No, engkau pun tidak boleh ditipu sampai tertipu. Karena seharusnya juga engkau punya Alkitab, mengerti Alkitab, dan bisa dijaga dan terjaga oleh Alkitab itu. Karena kau mengerti. Tapi kalau sampai terjerumus berarti kan karena kebodohan kita, karena kita kurang belajar Alkitab. Ayo belajar baik-baik. Maka kembali lagi. Angkatan yang tidak setia. Angkatan yang jahat. Angkatan ini menuntut tanda. No, mereka tidak akan dapatkan itu. Tanda dari langit, api dari langit. Mereka tidak akan lihat itu. Lalu apa? Tetapi dikatakan kepada mereka ini akan diberikan tanda cuma satu. Tanda Nabi Yunus. Saudaraku yang kekasih, menarik ketika Yesus mengatakan tanda Nabi Yunus. Ada apa gerangan dengan tanda Nabi Yunus? Tanda Nabi Yunus adalah satu tanda yang harus dipahami dengan utuh. Sebuah tanda yang diberikan, sebuah tanda yang dinyatakan untuk menggambarkan bahwa tiap orang Kristen hidup di dalam satu dinamika yang hebat. Sebuah kebangkitan, yaitu Yesus itu sendiri. Karena bangsa itu akan menangkap, menyalibkan Yesus. Tetapi kemudian Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Sama seperti Yunus yang mereka warisi ceritanya. Sehingga orang-orang Yahudi di dalam otak mereka, dalam benak mereka itu ketika dikatakan tanda Yunus, mereka segera klik, itu tanda kebangkitan. Hanya mereka tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan dan tidak tahu peristiwa itu akan terjadi pada diri Yesus Kristus Tuhan. Itu masalahnya. Tetapi meaning daripada kebangkitan itu sudah ada pada apa yang disebut tanda Yunus. Bicara Yunus itu bicara kebangkitan. Yunus adalah seorang nabi yang disuruh memberitakan firman ke Niniwe, tetapi Yunus tidak mau. Tetapi kemudian dikatakan Tuhan mengambil Yunus dan membawanya langsung ke Niniwe dengan ikan. Ikan besar itu gambarannya. Bapak besar jenisnya apa kita tidak terlalu clear, tidak terlalu jelas. Tetapi yang pasti ikan itulah membawa dan memuntahkan Yunus sehingga Yunus yang mau lari ternyata justru terdampar di Niniwe dan harus menjalankan tugas pelayanannya. Apa yang perlu? Yaitu bahwa Yunus 3 hari 3 malam dikatakan di perut ikan. Sehingga Yunus yang melarikan diri sekarang menjadi Yunus. Yang sepertinya sudah mati dalam perut ikan, dikuburkan begitu, bangkit dan sekarang dia harus memberitakan Injil itu. Mau tidak mau dari pelarian dia harus menjalankan tugas pemberitaan. Wow, ada sebuah perubahan yang terjadi pada diri Yunus. Oleh kontrol Tuhan, oleh ketetapan Tuhan, oleh kehendak Tuhan. Dan Yunus tidak bisa menghindar dari semuanya. Maka menjadilah sebuah kenyataan Yunus menjadi pelayan Tuhan yang tangguh. Dan Yunus harus melakukan itu. Saudaraku, ini menjadi penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana kemudian Yunus secara dinamis bergerak di dalam kehidupannya. Dan harus menjalankan tugas dan dicatat oleh sejarah. Bagaimana Niniwe kemudian menerima Tuhan dan dalam kemenangan yang luar biasa. Sehingga tanda Yunus berbicara tentang tanda kebangkitan. Tapi pesan apa yang mau disampaikan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, khususnya orang Farisi yang bertanya tentang tanda? Pesan apa kalaupun ada tanda Yunus, tanda kebangkitan, tapi apa maksudnya? Saudaraku, perlu kita pahami pertama, orang Farisi kan percaya pada kebangkitan. Maka waktu dikatakan tanda Yunus, yaitu tanda kebangkitan, mereka segera klik. Jadi Yesus mendekati dengan apa yang mereka yakini. Tetapi sekarang mereka harus mengerti bahwa itu akan terjadi di dalam diri Yesus Kristus yang justru tidak mau mereka percayai. Ironis kan? Mereka percaya ada kebangkitan. Dan yang bangkit itu nanti adalah Yesus. Tapi mereka tidak percaya pada Yesus itu. Sehingga Yesus mengingatkan mereka tentang Yunus. Karena apa? Pertama tadi, kebangkitan yang mereka pahami. Dan yang kedua, mereka juga tahu betul bahwa kebangkitan adalah merupakan demonstrasi kuasa Allah yang paling besar, paling hebat, paling luar biasa dari segala-galanya. Maksudnya membangkitkan orang mati, Pak. Oh bukan. Bangkitnya orang mati, bangkitnya Yesus itu merupakan wujudnya. Tetapi maknanya itu bukan membangkitkan orang mati. Lah kalau ada orang mati,
Masa kita mesti bangkitin semua? Kan bukan itu. Tetapi itu mau mengatakan betapa kematian tidak lagi berdaya, tidak lagi berhak atas kehidupan. Karena kebangkitan adalah hidup yang kekal. Bukan membangkitkan orang mati supaya hidup di dunia ini lagi. No, kebangkitan adalah bermakna hidup yang kekal. Itu loh. Sehingga ada sebuah terobosan di dalam kehidupan. Meninggalkan kesementaraan, memasuki kekekalan di dalam kepastian. Wow, luar biasa. Jadi orang-orang Farisi yang mempunyai penantian, masa tidak bisa segera menangkap apa yang ingin dikatakan Yesus? Tetapi balik tadi, sejak awal mereka memang tidak mau terima Yesus anak Allah. Itu sebab mereka berusaha mendiskreditkan sekalipun tidak mempunyai alasan yang cukup untuk mengatakan Yesus salah. Maka kesalahan Yesus harus diciptakan. Fitnahan, kekacauan pun datang mewarnai institusi agama yang memang kacau sejak dulunya. Yang memang penuh dengan penipuan sejak dulunya. Nah, saudaraku yang kekasih, tanda Yunus adalah tanda kebangkitan, yaitu hidup yang kekal. Selesai tidak. Tetapi yang ketiga juga tanda Yunus menjadi tanda kebangkitan yang berbicara tentang kemenangan atas kehidupan ini. Sekaligus kemenangan atas kematian di dalam hidup yang lampau. Maksudnya kemenangan atas kehidupan apa? Kalau engkau sekarang hidup dalam Tuhan, mati kan cuma hidup kekal kah? Jadi kemenangan atas kehidupan artinya kehidupanmu tidak ada yang bisa mengalahkan lagi. Karena kau sudah percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu kalau hidupmu sudah berkemenangan, pasti hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Pasti hidupmu akan kau jaga supaya tetap menang dengan cara jauh dari dosa, jauh dari kemunafikan, kan begitu. Jauh dari kepura-puraan seperti yang biasa dikerjakan orang Farisi. Jauh dari kepongahan, kesombongan, merasa diri paling hebat, paling super, paling jago doa. Paling benar, paling dekat dengan Tuhan, paling suci. Semua itu tidak akan menempel pada dirimu kalau kau tahu siapa dirimu. Bagi saya orang bodoh, orang yang tidak belajar Alkitab yang menganggap dirinya paling hebat, paling super. Semakin saya belajar Alkitab, semakin saya dalami, semakin saya rasa saya najis dan kurang dalam melakukan banyak hal yang Tuhan kehendaki. Hidupku penuh dengan kegelisahan karena banyak outstanding yang harus saya kerjakan. Tapi jangan bilang saya tidak kerja. Oleh kemurahannya, Tuhan menolong saya untuk mendirikan satu yayasan Mika. Sekarang kita sudah mendirikan sekolah unggulan di pedesaan. 3,5 jam dari Pontianak di Kalimantan Barat sana. Kita sudah bikin SD, SMP, SMA, dan sekarang sudah 23 anak masuk ke universitas, kita biayain full semuanya. Dan akan ditumbuhkan, akan dikembangkan lagi untuk memikirkan disiplin yang lebih kuat dan lebih ketat lagi. Semua dibangun, semua digarap. Untuk melayani Tuhan yang hidup itu. Saudaraku, itu kita kerjakan. Itu kita lakukan. Sekali lagi, untuk melayani Tuhan yang hidup itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi bagian penting yang kita garap. Jadi saya kerja. Berapa orang sudah saudara tolong untuk bisa sekolah? Berapa orang saudara tolong bisa ke kuliah? Orang-orang desa yang tidak pernah membayangkan bangku kuliah. Tuhan pakai saya. Tuhan pakai saya untuk mendirikan layanan pelama. Kita melayani di 24 radio. Subsidi semua. Kalimantan subsidi. Saya tidak dapat gaji, tidak dapat fasilitas apapun, keluar uang ya. Sekalipun saya pemimpin umum tabloid Reformata. Tabloid Reformata kita sudah terbit 1 bulan sekali, sekarang 1 bulan 2 kali. Banyak kerjaan yang dikerjakan. Tetapi jujur saja kalau saya baca Alkitab dan saya perhatikan, apa sih yang saya kerjakan? Nothing. Terlalu kecil. Itu membuat saya selalu dalam kegelisahan untuk terus berpikir mengerjakan apa lagi dan mengerjakan apa lagi sepanjang hidupku ya Tuhanku. Karena itu saya agak bingung, heran kalau orang merasa dirinya hebat, berani ngomong paling suci, paling hebat. Demi Tuhan yang hidup. Terkutuklah orang yang merasa dirinya paling luar biasa, paling hebat. Tuhan akan menjadi lawannya. Tapi ada orang bilang sama saya, banyak orang ngomong, Pak, enggak apa-apa itu. Ya, semua juga orang hidup sampai sekarang. Enggak apa-apa. Persis seperti Matius 7, 21-23. Orang yang sombong itu dulu menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat, mengusir setan. Wah, mereka rasa mereka dipakai Tuhan, enggak mati itu. Panjang tuh umurnya. Tapi waktu mati, baru mereka ditolak Tuhan. Syok lah sudah. Karena itu jangan satu pun di antara kita merasa sombong, paling hebat, paling luar biasa. Paling jago. Hati-hati saudaraku. Tapi bagaimana kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, melakukan.
dalam kesungguhan sehingga mampu menghargai kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Itulah kuasa kebangkitan yang hidup dalam hidup kita, yang membuat kita nothing dan tidak mampu berhitung diri kecuali memperhitungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan pada kita. Dan akhirnya kita harus malu. Kuasa kebangkitan akan menolong kita menemukan kesejatian makna. Kuasa kebangkitan menolong kita untuk bertindak dalam kehidupan sekaligus menyadari apapun yang kita lakukan itu karena datangnya kuasa dari Dia yang pertama kali bangkit, Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Saudaraku, ini menjadi penting untuk kita pikirkan, kita gumuli dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Nah, mari kita jalani bersama-sama hari-hari kita, supaya hari-hari kita menjadi hari-hari yang berkemenangan. Hari-hari yang sungguh-sungguh dan makin hari kita semakin seperti yang Tuhan kehendaki. Hei, engkau yang kurang percaya. Engkau yang bertanya siapa Yesus Tuhan. Engkau yang meminta tanda. Hari ini kukatakan padamu. Tanda akan diberikannya padamu adalah tanda Yunus. Dia, Yesus Kristus Tuhan, bangkit pada hari yang ketiga. Seperti Yunus lepas dari rahim perut ikan itu. Begitulah Yesus lepas dari rahim perut bumi. Wow. Hebat sekali kebenaran. Itu membuat kita nothing ya. Saya selalu berdoa, semoga Tuhan menolong saya, sadar diri, ingat diri, tidak lupa diri. Saya selalu berdoa, semoga Tuhan tolong saya, tetap pada visi, berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Supaya saya tidak menjadi terjebak, hanya untuk mengumpulkan tumpukan-tumpukan harta. Ya, kalau saya mau, saya pakai semua uang saya dan memikirkan diri saya. Wow, rumah saya bisa lebih besar, mobil saya lebih mewah. Tapi saya sadar betul, saya hamba Tuhan yang melayani Dia. Pakailah secukupnya, nikmati apa yang ada. Itu sangat saya nikmati. Walaupun manusia daging ini kadang-kadang datang juga berkata, orang lain bisa, kenapa kau tidak? Godaan tak sederhana. Tapi biarlah kuasa kebangkitan menghidupi kehidupan kita, menciptakan gairah yang perlu kita kerjakan. Bagaimana melayani Dia? Nah, hidupkah itu dalam hidupmu? Itu pertanyaannya. Maka hari ini dalam kedukaan, kesulitan, kepahitan, kegetiran mulai hilang arah. Ingat, Yesus sudah bangkit dan kuasa itu ada dalam dirimu. Atau engkau memang tidak percaya pada Dia? Atau belum percaya? Atau percaya tapi tidak mengerti secara utuh bahwa kebangkitannya mengubah seluruh kehidupan, menciptakan pengharapan. Bahkan kedukaan pun bukan apa-apa karena kebangkitan itu. Dan itulah tanda paling besar. Pertama, utama yang saudara dan saya butuhkan. Tanda Yunus, tanda kebangkitan. Dalam percaya pada Tuhan, pegang itu. Bukan yang lain. Tuhan menolongmu, Tuhan menolongku. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan kami menolong memimpin kami dalam kehidupan untuk selalu berjalan pada jalan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Karena itu berkati kami, mampukan kami dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang, mati dan bangkit. Kami berdoa bersyukur. Karena Engkau sudah naik ke surga dan berjanji akan datang kembali untuk mengangkat kami semua orang percaya bersatu dengan-Mu. Terpujilah Tuhan yang bangkit. Amin.